Sabang iman nomor ke 49 ya non. Non? Penguasa. Taat kepada ulil amri atau penguasa jika sesuai dengan kaidah syariat Islam. Ayat in syartiyah jika sesuai dengan kaidah syariat Islam. Coba baca launan. Baca launan. Nah, jadi mentaati pemerintah dalam hal ada syarat jika sesuai dengan kaidah-kaidah syariat jika tidak sesuai kumaha berarti? Ya, setelah kita bolah jika ada syarat soalnya, ada syarat. Lapaznya muqayyad ada syarat yang harus dilampaui seperti orang nih. Suami istri harus taat pada suami, dibalik kayaknya. Istri harus taat kepada suami selagi perintah suami tidak mengandung maksiat, tidak mengandung melanggar perintah Allah. Tapi jika melanggar perintah Allah wajib ditaati gak? Tidak wajib ditaati. Ya. Tapi gimana hukumnya lamun sebaliknya? Lo bahas namanya. Ya. Sebaliknya. Lah dibahas atau jelas nama guys hukumnya ar-rijalu. Paham lah ya guys jelaskan kan? Ya. Ayat An-Nisa. Nah, terus begitupun sama ketika pemerintah ketika memang sesuai dengan aturan agama, aturan syariat boleh ditaati. Kata pemerintah, ayo kita sama-sama melaksanakan sholat berjamaah, boleh. Nah, bersama-sama kita melaksanakan puasa, ya, bersama-sama membaca Yasin di susah, atau boleh, ya, selagi sesuai dengan aturan Islam. Dihalalkan poligami, boleh, ya. Tapi ketika pemerintah melarang diharamkan poligami kok, Pak? Tidak sesuai syariatnya. Ingat, taat itu boleh taat. Kadang-kadang ati Allah wa ta'ala wa ulil amri, taat kepada Allah, Rasulnya dan ulil amri pemerintah. Pemerintah itu yang bergabung dengan ulama, ya kan? Nanti jelaskan di bawah. Pemimpin lebih jelasnya kan, pemimpin. Jadi taat dalam artian taat selagi itu masuk ke ranah tidak keluar dari aturan agama. Boleh kita mengikuti. Tapi kalau keluar dari aturan agama, siapapun tidak boleh, bukan hanya siapapun, ya. Itu. Termasuk perintah istri, ya. Itu siapapun, ya. Ketika memang tidak sesuai dengan aturan agama. Karena patokan kita hidup itu apa? Agama, ya. Al-Quran, hadis itu atau patokan hidup kita. Terus berikutnya, maksudnya tadi maksudnya? Nah, sesuai aturan-aturan jalan. Terus. Nah, taat kepada Allah, Rasul dan ulil amri yang mentaati yang sesuai dengan syariat. Apabila ada sesuatu hal yang memang tidak sesuai dengan pendapat, maka kembalikanlah kepada Allah. Maksudnya kembalikan kepada Al-Quran dan kembalikan atau kepada hadis. Karena itu patokan kita, Al-Quran dan hadis. Ingatnya, taat kepada yang tadi itu ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Itu patokan pertama. Dan taatlah kepada penguasa, pemerintah, selagi memang sesuai dengan aturan. Kalau memang tidak sesuai dengan aturan, kembalikan kepada aturan Allah dan Rasulnya, kembalikan kepada Al-Quran dan ingatnya patokan kita, ya, ati Allah, ati Rasul, ati ulil amri, ya. Eta doang wajib taat. Ngerti? Anu lain teu? Eta doang, ya. Iya kena. Ya itu yang jadi taat. Terus.
Nah, beres. Yang disebut ulul amri itu antara bergabungnya ulama dan pemerintah membutuhkan ulama, nasihat dan segala macamnya. Nah, ingat ya, ulul amri itu yang pemerintah, ulama dan pemerintah. Terus. Nah, itu. Jadi mentaati perintah Rasul, ya, itu perintah Allah atau Rasul al-amri sama saja mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Ingat yang sesuai dengan hukum syariat. Terus. Nah, harap taat di sini adalah taat dalam perkara yang bukan perkara haram dan Ingat, ada aturan haram dan makruh itu ulah taat. Ya, pemerintah memerintah kita untuk melakukan suatu hal yang haram, tidak boleh. LGBT dilegalkan, waduh bahaya ya. Ya kan, ingat ada haram dan ada haram dan makruh pun tidak boleh sebenarnya kan, makruh atau haram ya tidak boleh. Terus perkara yang mubah selagi mengandung kemaslahatan boleh, selagi mengandung kemaslahatan boleh ditaati. Kalau tidak ada kemaslahatan, lihat kemaslahatan berarti kan ada syarat. Kalau mubah perkara yang dibolehkan berarti lihat kemaslahatannya. Jika ada di kemaslahatan boleh diturut, boleh kita anut. Kita tidak ada kemaslahatan, lain lagi ceritanya. Terus? Di sini contohnya berokok. Lain rokok banyak macam-macam ya kan? Itu. Contoh sesuatu hal yang memang untuk sesuatu hal yang memang ketika terjadi itu ada kemaslahatan pokoknya. Untuk umum boleh ditaati. Ya, ketika tidak ada kemaslahatan jangan ditaati. Ya, terus. Terus. Nah, jadi hasil dari sebuah kesimpulan cabang iman nomor ke-49, kita harus taat kepada Allah, Rasul dan ulil amri, syarat yang sesuai dengan aturan syariat agama. Jika tidak sesuai dengan aturan, contoh diperintah untuk haram atau makruh, itu tidak boleh dilakukan. Ya, itu. Yang halal kita lakukan, dukung. Ya, yang halal selagi yang memang diperbolehkan, tapi yang tidak diperbolehkan bukan aturan. Balikan kemana berarti? Ada peraturan pemerintah yang tidak sesuai dengan aturan agama, balikan kemana berarti? Balikan lagi kepada Al-Quran dan hadis. Paham? Ya, itu pemerintah. Yang lainnya kan taat itu coret, ya kan? Ngansak itu doang, ya. Apalagi seorang laki-laki yaitu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Oh, berarti kan susunan kita sebagai laki-laki nih, susunan kita aturan agama. Taat Allah, Rasul, ulil amri. Datang suami, istri, anak. Ya. Awas ulah passing sal ya. Gitu, paham ya? Gitu belah dia kembas dia nya. Karena disebut ada beberapa hadis yang tadi mengatakan ketika kita taat kepada Allah, Rasul dan kepada ulil amri, maka kita akan mendapatkan pahala. Kita taat kepada Allah dan kepada amri yang sesuai dengan aturan agama, maka sama saja kita taat kepada Allah dan Rasulnya, sehingga kita taatnya itu mendapatkan pahala yang luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa mentaati aturan Allah dan Rasulnya dan mentaati aturan ulil amri yang sesuai dengan tuntunan agama, syariat agama Islam, sehingga kita bisa selamat di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Alhamdulillah.